5, 4, 3, 2. Selamat malam teman-teman semua, apa kabar teman-teman di seluruh Nusantara? Perkenalkan, nama saya Syarima. Mungkin masih saudara jauh sama Sigma ya, mungkin gitu. Nah, kabar saya itu ibu rumah tangga, anak satu, suami satu ya. Nah, teman-teman, saya berterima kasih sekali pada malam hari ini saya dipercaya oleh Division untuk sharing ya, jadi bukan kapasitas untuk mengajari teman-teman semua. Jadi saya hanya men-sharingkan dari pengalaman saya selama menekuni bisnis ini. Oke. Nah, teman-teman kita semua tahu ya, ini di sini kan pasti sudah bergabung ya. Syaratnya ikut kerja kan sudah join ambil polis gitu ya. Nah, jadi teman-teman tahu dong slide stok kita yang dulu waktu kita belum corona, waktu offline. Di situ kan ada satu slide di stok kita yang membahas tentang penetrasi pasar asuransi di Indonesia yang mana masih sangat rendah, benar ya? Ya, itu sekitar 6-7%. Nah, ternyata penetrasi pasar di angka 6-7% itu sudah dari lama, dari sejak tahun 2006 ya, sampai tahun 2020. Nah, itu nggak bergeser sama sekali. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nah, ternyata itu dipengaruhi oleh persepsi masyarakat tentang industri asuransi ini. Saya menyebutnya mitos ya. Nah, mitos itu apa sih? Mitos kan sesuatu yang dipercaya tapi tidak ada dasarnya. Contoh, kalau cewek ini biasanya ya, mitosnya gini, wanita misal ini, rambut yang berambut panjang lebih cantik daripada yang berambut pendek, dasar ya. Atau apa tuh, yang rambutnya misalnya keriput lebih seksi daripada yang lurus, itu kan mitos, benar ya? Nah, ternyata di asuransi juga begitu, dan itu yang menyebabkan masyarakat Indonesia itu tidak banyak yang punya polis, karena mungkin dulunya pernah beli. Terus karena dia punya mitos yang salah, setelah jalan beberapa tahun, 8 tahun, 10 tahun, kok nggak sama ya, sama yang saya harapkan, kok nggak sama yang saya percayai. Nah, akhirnya dia merasa ditipu oleh perusahaan asuransi, jadinya marah-marah terus ditutup polisi. Nah, jadi ketika kita sebagai agen di akhir-akhir ini menawari, tahun-tahun akhir ini menawari, ya udah pada nggak mau, udah pada gatel gitu ketemu dengan asuransi itu udah gatel. Bahkan ada yang trauma ya, bahkan sampai kepahitan gitu mungkin. Nah, makanya anaknya segitu-gitu terus. Nah, itu yang salah apa sih kita temui ketika di lapangan kan? Nah, ini saya ada beberapa mitos ya yang saya temui biasanya di lapangan. Nah, mitos yang pertama, nah ini sekali lagi tidak berdasar ya, karena ini hanya dari persepsi paradigma yang salah. Nah, itu biasanya yang dipercayai para nasabah itu bayar premi itu cukup 10 tahun aja. Jadi sehingga ketika kita tuh menawarkan, apalagi di Univision ya, kita kan sarankan untuk bayar selamanya. Jadi shock dong, kok selamanya? Bukannya cuma 10 tahun aja, kan gitu. Nah, ini kita perlu berani untuk menjelaskan ke nasabah, apalagi kalau itu orang dekat ya, teman ya. Biasanya saya ngajak ngomong, nah, apalagi kalau teman saya ngomong gini, ini loh, ini kan kamu teman ya, jadi walaupun nggak teman pun saya juga harus ngomong di depan. Karena apa? Lebih baik saya ngomong apa adanya, walaupun terdengarnya nggak enak. Tapi ini yang sebenarnya, nah mau nggak kamu dengar? Oh iya, apa? Malah gitu. Nah, yang namanya apa ya? Jadi kalau saya ngomong di depan, nanti kita ke belakangnya enak, jadi hubungan nggak sampai rusak gitu. Kan kamu tahu ya, tujuan kita ini beli polis itu adalah untuk proteksi, bener ya? Oh iya, kamu saya bilang gitu. Nah, berarti kamu pengennya itu diproteksi itu berapa lama sih? Mau 10 tahun? Atau selamanya? Ya selamanya lah gitu. Nah, berarti yang namanya asuransi itu kan biaya ya. Nah, ya berarti ya harus bayar selamanya dong, soalnya kan biayanya juga selamanya. Ketika saya jelaskan begitu, teman saya bisa menerima. Oh gitu, tak iya lah. Kalau kamu, terus kalau dia ngotot misalnya mau bayar 10 tahun aja, berarti lain hitungannya, preminya nggak bisa
gini, karena cicilnya kan cuma 10 tahun dibanding seumur hidup kan lain. Nah, tapi saya jelaskan lagi apa resikonya. Nah, akhirnya teman saya itu dengan rela mau dibayar selamanya preminya. Yang kedua, mitos yang biasa dipercaya orang itu gini, jadi setelah bayar 10 tahun terus investasi saya itu BEP. Nah, jadi ketika sudah jalan polis 8 tahun mulai timbul masalah, cek, loh kok masih jauh dari yang tabel rendah aja atau dari tabel tengah kok nggak yang tabel tinggi gitu. Nah, ini mitos yang salah ya, perlu dijelaskan ke nasabah. Nah, terus ya perlu dijelaskan lagi yang namanya investasi itu kan fluktuatif ya teman-teman ya. Jadi yang nggak ada jaminan, kadang naik, kadang turun. Mungkin kita waktu membuatkan itu kan biasanya di tahun ke-10 dibuat yang bagus supaya bisa yang disetor itu sama paling nggak. Tapi kan tidak ada jaminan. Nah, itu harus dijelaskan di depan. Nah, jadi unit link itu pada dasarnya fluktuatif, naik turun. Semua pasti tahu ya, kalau namanya investasi nggak ada yang dijamin. Nah, Allianz itu bantu ngelola uang, dimasukin di saham-saham blue chip kayak Telkom, Gas Negara, Pertamina supaya bisa bantu kita untuk membiayai asuransi kita. Ya, tapi kalau memang itu sudah dijelaskan dan nasabah itu tetap ngotot bayar 10 tahun ya jangan diajak tengkar ya teman-teman. Jelaskan resikonya. Sehingga kalau memang benar-benar sudah jalan 8 tahun, 10 tahun itu nggak ada masalah karena mereka paham, mereka mengerti. Nah, tugasnya kita mengedukasi. Nah, kemudian yang seterusnya, yang berikutnya, yang ketiga itu bayar uang premi itu mitosnya itu bisa diambil gitu. Jadi kayak tabungan gitu. Ya kan lain ya teman-teman ya. Kalau Anda nabung, baru nabung 3 juta, sakit ya terima 3 juta itu. Ini kan asuransi, proteksi ya. Jadi tidak sama dengan tabungan. Ini uang kecil 1 juta ditukar 2M. Nah, kemudian hasil investasinya itu jangan diambil-ambil karena apa? Karena memang di sini kan bukan cari untung kan. Jadi investasi ini hanya untuk menjaga supaya proteksi kita ini tetap jalan dan aman. Itu yang perlu diedukasi ke nasabah. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat, hasil investasi pasti naik gitu ya. Ini bahaya ini teman-teman. Ini harus dijelaskan bahwa investasi kembali lagi itu fluktuatif. Ya tidak dijamin itu kenapa tabelnya 3 bulan bukan 1. Ya, itu tergantung dari pasar, tergantung dari situasi ekonomi. Itu dijelaskan di depan. Nah, next, yang kelima itu yang biasa saya temui itu mitosnya gini. Cukup punya 1 polis aja buat seumur hidup gitu ya. Jadi biasa kalau ditawarin lagi, aku udah punya tuh, udah nggak bisa upgrade lagi. Ini bahaya teman-teman. Harus dikasih pengertian ya. Contoh nih, kita nih pakai gadget. Nah, teman-teman punya gadget semua kan? Nah, itu gadgetnya tahun berapa? Yang paling baru atau masih tahun 90 bahkan 80 gitu mungkin ya. Ya kan nggak mungkin ya bisa dipakai yang jadul itu. Kan nggak mumpuni dengan kondisi yang sekarang. Sama. Asuransi juga begitu. Jadi kalau masih punya asuransi yang zaman dulu, jadul banget itu, yang masih ada inner plafondnya, kita kan juga punya ya, yang HS Plus itu. Makanya kenapa Allianz keluarkan yang baru? Karena sudah tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang yang terus naik terus biayanya. Nah, kalau Anda tetap kekeh, gitu, jadi kasih pengertian kalau Bapak Ibu tetap kekeh dengan yang lama ini, akibatnya apa ya? Aset Bapak Ibu yang sudah dikumpulkan nanti bisa hilang, siap-siap jadi miliknya rumah sakit. Nah, kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya, mitos yang keenam, uang yang disetor itu sama uang yang diterima. Jadi nggak ada potongan. Nah, ini berarti nasabah tidak dijelaskan adanya biaya-biaya. Ya kan, harus dijelaskan bahwa di 5 tahun pertama ada yang namanya biaya akuisisi, benar ya? Nah, tahun pertama apalagi dipotong 75%. Nah, itu dijelaskan. Nah, ada biaya administrasi, ada biaya akuisisi. Ya, teman-teman harus bisa menjelaskan itu. Ketika nasabah itu sudah dijelaskan, terus ngecek itu waktu dia habis setor, dicek, terusnya akan marah-marah. Nah, tidak akan ada masalah. Nah, kebanyakan tuh takut menjelaskan, nanti takut nggak laku gitu. Nggak boleh gitu teman-teman ya. Bilang apa adanya. Kalau memang dia nggak mau ya sudah, daripada nanti rame di belakang gitu ya. Next, yang berikutnya itu adalah asuransi itu ini untuk pendidikan. Ini banyak sekali yang minta ya teman-teman ke saya itu, punya nggak sih Allianz itu asuransi pendidikan? Nah, ini kalau saya pribadi, biasanya saya jelaskan, nanti saya kembalikan lagi ke dia, kalau tetap mau ya nggak apa-apa. Jadi saya jelaskan pada dasarnya, asuransi pendidikan itu ya nggak ada.
itu kan pakai nilai investasi kan, dia tabung, nanti tahun beberapa ya diambil sendiri, ditarik sendiri, isi pon. Jadi nggak ada yang namanya asuransi pendidikan itu. Nah, kalau itu nggak dijelaskan, nah ya sekali. Karena nanti ketika anaknya udah gede, udah mau kuliah, terus dia mau ambil, terus pas itu nilai sahamnya turun, nah siapa yang dimarahin? Kan kita yang kena. Kita kan dia nggak ikut mengelola, ya, itu kan di luar kuasa kita. Itu sangat penting sekali. Dan tapi kalau kita tetap udah jelasin, tapi orangnya tetap mau, ya nggak apa-apa. Ya, monggo. Jadi resiko kan dia mengerti gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, asuransi itu mereka tahunya itu ya asuransi kesehatan gitu. Selalu itu asuransi kesehatan. Tahunya cuma itu, hanya satu-satunya. Padahal kan enggak ya. Dan kan ada juga yang namanya asuransi proteksi income. Nah, jadi ketika orang-orang itu kita sounding, kita beritahu bahwa ada loh asuransi itu yang bisa melindungi asetnya, itu kadang-kadang ada yang belum bisa menerima karena mereka tahunya itu jiwa gitu, dikirain waktu meninggal baru keluar gitu. Padahal mereka tidak tahu bahwa hanya punya asuransi kesehatan saja itu nggak cukup. Nah, mereka nggak tahu bahwa biaya yang terbesar itu nggak sadar mungkin ya, mungkin sudah mengalami tapi nggak sadar bahwa ada asuransi yang bisa mengatasi ketika dia sakit dan parah, sakit kritis. Kan yang membuat orang bangkrut itu kan itu ya, bukan meninggalnya. Kalau meninggal ya biayanya ya relatif ya, tapi kemudian butuh warisan. Tapi sebelum meninggal ini, jika sakit kritis, jika ini tidak disiapkan dengan baik, maka seluruh aset Anda akan hilang, kan gitu. Nah, masalahnya di mana ya? Itu tadi, kalau masalahnya orang anggap asuransi itu hanya kesehatan, ya saat sakit itu terjadi, ketika biaya rumah sakitnya itu ditangani di asuransi kesehatan, nah biaya-biaya yang lain gimana? Bingung mereka, karena mereka nggak sadar adanya hidden cost itu, karena mereka belum pernah mengalami. Waktu masih hidup, masih sakit, banyak hidden cost itu. Nah, yang muncul ada, nah itu teman-teman bisa lihat ya di atas itu ya. Itu kan biaya dokter, kamar, operasi, obat, semua sudah ditanggung biaya rumah sakit, benar ya, dengan asuransi kesehatan. Nah, terus yang di bawah itu gimana? Biaya pengobatan di luar plafon, biaya pengobatan alternatif, itu banyak loh. Harganya kan banyak kita konsumsi juga selain untuk biaya obat medis ya. Kemudian akomodasi, pendidikan anak, biaya hidup, kredit, income untuk pasangan atau keluarga yang hilang, income yang selama tidak bekerja, lah itu siapa yang bisa mengganti? Masalahnya, orang kalau sudah kena sakit kritis, kena stroke, pertanyaannya, apakah masih bisa bekerja? Kan tidak. Nah, terus yang mengganti income-nya siapa? Yang membayar semua hidden cost-nya itu siapa? Nah, dan itu tidak banyak perusahaan asuransi yang punya produk critical illness itu, yang produk proteksi income kita itu, CCI ya, kita sebutnya. Kalau ada pun, biasanya biayanya sangat mahal. Nah, good news-nya, kabar baiknya, produk kita, CCI adalah yang termurah dan terbaik. Ya, Anda bisa baca di sini hidden cost-nya apa saja. Nah, supaya teman-teman tuh mengerti bagaimana sih hidden cost itu efeknya ke dalam satu keluarga. Saya tuh punya pengalaman ya dengan kedua orang tua saya. Waktu itu tahun 2005 saya belum mengenal Allianz sayangnya. Dan saya waktu kenal itu kan baru 2 tahun yang lalu ya, kok nggak dari dulu gitu ya ada yang nawarinnya. Bapak saya waktu itu 2005 tiba-tiba mengalami pusing yang hebat. Jadi sakit kepala yang hebat selama berhari-hari. Nah, dirawat di Surabaya ada seminggu, dokternya nggak ketemu apa ya, tiba-tiba koma. Saat koma panik dong, kok tiba-tiba koma seminggu gitu. Nah, ternyata waktu itu saya cari alternatif kedua, karena di dokter di sini kok hanya disuruh menunggu. Ya saya nggak bisa disuruh nunggu, akhirnya saya pengen papa saya ini pokoknya sembuh. Jadi pikiran saya cuma gitu. Akhirnya karena keinginannya begitu kuat, tiba-tiba dikasih tahu ini ada dokter di Singapura. Saya telepon konsultasi, tapi papa sudah koma gitu kan. Ya saya kepinginnya dikirim ke sana. Nah saya tanya-tanya untuk charter pesawat itu waktu itu 300 juta tahun 2005. Nah sudah mau ngurus nih, uangnya dari mana? Wis nggak mau tahu saya. Saya pokoknya mah ini gini mah, butuh dibawa ke Singapura. Ya waktu itu mama saya yang bingung ngusahain, karena cashnya waktu itu nggak ready, harus jual aset. Nah masalahnya jual aset dalam 1-2 hari apa bisa?
kan nggak bisa. Nah, itu akhirnya saya sudah siapin paspor apa segala macam, terus saya telepon lagi dokternya sana yang di Singapura bilang jangan keburu dulu, suruh konsul dulu dokter sini karena resikonya kalau dibawa ke Singapura terus meninggal di sana, nah itu kosnya lebih mahal lagi. Jadi dikonsultasikan dulu apakah mungkin dibawa ke sana. Alternatif kedua, dokternya yang dari Singapura nawarin datang ke sini. Nah, karena kemauan saya kuat untuk papa saya sembuh itu, ketemu jalan lagi. Papa saya ada kenalan ya, temennya itu membantu untuk koordinasi dengan pihak rumah sakit sehingga memungkinkan itu terjadi. Jadi dokternya itu saya telepon pagi, sore jam 6 sudah datang di Indonesia, langsung dioperasi. Nah, tapi karena sudah terlambat ya, sudah koma beberapa hari, jadi papa saya nggak ada. Nah, waktu itu karena papa saya itu temannya banyak ya, sehingga disumbang sama temennya 50 juta, dokternya aja, dokter Singapura aja, belum dokter Indonesia. Nah, itu pun setiap harinya kan saya juga belanja obat buat papa saya. Nah, jadi waktu itu kita jadi my life insurance gitu ya, bayar sendiri billingnya. Nah, nggak sampai di situ. Setelah papa saya nggak ada, mama saya tiba-tiba setelah pemakaman, mama saya tiba-tiba tubuhnya menggigil ya, nggak tahu stres atau apa. Dibawa ke Surabaya katanya kanker pankreas. Panik dong. Saya langsung minta ke Singapura. Ya, saya langsung minta ke Singapura, second opinion, dicek semuanya di sana, sama biaya sendiri juga. Itu katanya nggak apa-apa ya, puji Tuhan pulang balik ke Indonesia kan. Nah, karena papa saya itu mungkin sangat cinta gitu sama mama saya, jadi tidak pernah disuruh kerja seumur hidupnya. Jadi nggak tahu, bingung mau apa. Aset ada, tapi uang tabungan tuh sedikit. Jadi bingung mau kerja apa, stres tiap hari. Mama saya koordinasi dengan kakak saya yang tertua, sering tengkar karena mungkin takut ya harus berbuat apa dengan aset yang ada. Itu dialami sampai 7 tahun, depresi juga karena saya lihat setiap ingat papa saya selalu menangis. Dan saya pelajari itu juga yang membuat mama saya itu jadi mengalami kanker. Jadi setelah 7 tahun berlalu, mama saya kena kanker payudara, kanker paru. Yang kena tumor payudara itu adik saya waktu masih kuliah. Mama saya kena kanker paru stadium akhir, stadium lanjut waktu itu. Waktu itu tiba-tiba mama saya cuma tandanya itu cuma nggak bisa di diagnosa multiple myeloma. Nah, lagi-lagi saya minta second opinion ke luar negeri, ke Penang waktu itu. Karena di Singapura 2012 itu sudah sangat mahal, jadi saya memilih ke Penang. Waktu di Penang ternyata ketemu kanker paru dan stadium akhir. Hanya punya waktu 6 bulan, kalau sudah didiagnosa tidak ada harapan, tetap diobatin nggak? Ya kan pasti tetap diobatin kan, kita mau yang terbaik. Nah itu juga sama, pakai my life insurance. Berobat di sana, dokternya akhirnya menyerah, saya cari lagi. Karena di Singapura, kepinginnya sih ke Singapura, tapi minimal 3 miliar dana awal. Kita nggak ada waktu itu. Jadi saya pilih ke Guangzhou. Saya karena pertimbangan biaya yang relatif murah dan sangat canggih. Nah, di situ ada beberapa pengobatan kanker itu yang selain kemo, karena kemo itu sangat merusak ya, jadi saya juga mempertimbangkan hal itu, akhirnya berangkat. Itu pun sangat mendadak ya, jadi nggak ada bisa milih apakah low season atau apa, nggak ada. Harus berangkat berapa hari lagi, berapapun harga tiket pesawat jadi beli. Begitu juga dengan pengurusan paspor, 1 hari harus jadi, berapapun harganya jadi bayar. Nah, itu kan tidak bisa ditanggung jika kita nggak punya CCI tadi. Ya, nah selama di sana sebulan, kita kan juga harus menanggung biaya akomodasi, benar ya, makan, tempat tinggal, itu semua dari mana kalau kita nggak punya CCI. Nah, itu saya punya biaya buat mama saya itu karena habis menjual aset teman-teman. Jadi saya punya toko tingkat 4,5 di Jombang, kita jual dengan harusnya 3 miliar, tapi karena keburu-buru 175 miliar kita lepas buat berobat mama saya. Selama di Guangzhou tiap bulan
saya transfer ke adik saya yang mengantar itu sekitar 20 jutaan kurang lebih, dan itu nggak bisa nawar ya, berapapun yang ditagihkan dibayar, berapapun obat yang harus diminum dibayar. Selang sebulan pulang, karena waktu itu Desember jadi libur. Waktu pulang mama saya sudah badannya tinggal tulang sama kulit gitu ya, dan obat-obatan yang dibawa pulang itu juga banyak. Selain itu saya juga kasih obat ini ya, herbal ya, food supplement, apa aja yang ditawarin pokoknya yang ada peluang bagus saya beli dus-dusan langsung gitu ya, satu kardus saya beli semua. Itu saya kasih semua ke mama saya. Itu sudah berapa, sudah nggak mikir. Pikirannya yang di pikiran saya mau mama saya sembuh, karena mama saya juga semangat mau sembuh. Karena waktu pulang dari Guangzhou, mama saya tuh beli dompet ya. Dia bilang, oh mah beli dompet ya? Iya, buat apa mah gitu. Terus mama saya bilang gini, iya nih, ini manggil saya kan Noni, iya nih, ini buat mama ke pasar nanti kalau pulang ke Jombang. Bayangkan teman-teman, mama saya tuh punya keyakinan yang kuat bahwa beliau itu bisa sembuh, terus nanti pulang lagi ke Jombang. Nah, masa gitu kita nggak mau bela-belain gitu kan? Ya pasti bela-belain yang terbaik. Nah, jadi waktu pulang ke Jombang, Desember, ke Surabaya Desember, Januari mau saya kirim balik. Tapi ternyata mama saya bilang gini, gak usah nih, mama capek, di sana kedinginan, sakit semua, mama tak pulang ke Jombang dulu. Gitu. Pulang ke Jombang kan. Waktu ke Jombang, mama saya ke Jombang, saya udah mikir nih, wah ini kok kayaknya ini ya, menurun ya. Saya mikir, apa dibawa ke Singapura ya. Saya sudah telepon, konsul sama dokternya di Singapura. Udah gelap mata, udah berapapun harus bayar gitu. Ya harus jual aset, bingung juga jual asetnya kan. Yang mana gitu kan, karena itu rumah kan juga ditempati. Nah, konflik seperti itu yang saya alami waktu sama mama saya. Jadi akhirnya waktu pulang ke Jombang, dalam waktu hitungan hari ngedropnya parah ya, cepat sekali. Saya bawa balik lagi ke Surabaya, masuk rumah sakit di Surabaya. Dokternya sudah bilang, saya kan dulu sudah bilang ke kamu sebelum kamu ke Guangzhou, ke ini tinggal 6 bulan gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, sebagai anak ya memang kamu harus memberikan yang terbaik supaya nggak ada banyak masalah. Iya betul dok, saya gitu. Dokternya pesan begini, kalau nanti sudah waktunya kan pasti masuk ICU. Biasanya kan pasti kita ini kan sudah waktunya itu pakai ini ya, alat nafas itu. Biasanya kita kan apa ya, masih mau berharap bisa gitu loh. Dokternya pesan gini, kalau sudah waktunya jangan dimasukkan ICU ya, biar nanti normal aja, nggak adanya gitu. Karena ICU kan juga kamu tahu biayanya besar, juga kasihan mama. Dokter ini baik sekali. Nah tapi kenyataannya nggak seperti itu. Waktu itu mama saya sudah mulai penurunan, sudah mulai, jadi saya baru tahu ya kalau orang kanker itu denyut nadinya itu mulai nggak ada dari kaki. Kakinya dipegang udah dingin, udah nggak ada denyutnya, dia udah nggak bisa gerak, tangannya udah nggak bisa gerak, udah nggak bisa ngomong, jadi progresnya itu sudah kelihatan banget. Kita udah nunggu, udah nggak masuk ICU. Nah, waktu itu saya sempat pulang sebentar mau nengok anak saya, belum sampai rumah udah ditelepon lagi karena mama masuk ICU. Saya bingung, kok dimasukin ICU gitu. Ternyata saya tanya adik saya, teman adik saya ini ada yang bisa six sense gitu ya, indera keenam. Dia bilang rohnya mama saya itu kayak duduk di ranjang di rumah sakit, terus ditanya, kan sebenarnya udah mau pergi, tapi apa yang menahan gitu. Mama saya bilang, ya soalnya saya pengen lihat anak saya yang paling kecil itu menikah. Nah, tahu gitu, dengar gitu ya, adik saya ini yang dulunya kita udah sepakat, rela, nggak usah masuk ICU, nggak jadi dimasukin ICU. Nah, saya balik lagi ke rumah sakit, dokternya telepon saya, Shirley, kok dimasukin ICU? Kan saya sudah kasih tahu biayanya tuh besar sekali. Mamamu juga kasihan, kamu juga kasihan. Mamamu itu tadi sudah 3 jam nggak ada nadinya. Kita tuh sudah mati-matian balikin nafasnya mama kamu. Nggak kasihan kan kamu lihat mamamu di ICU gitu. Ya tapi namanya anak, kalau mau mamanya itu masih mau hidup untuk berjuang kan pasti diusahakan yang terbaik. Nah, sampai di ICU ya beneran ya sudah pakai alat itu ya. Kita udah nggak pernah mikir biaya, list, harga berapa, udah nggak pernah dilihat menunya.
pokoknya apa yang harus ini bayar. Tapi kita sadar ya, udah nggak mungkin. Jadi sudah ngumpul semua, ya ditanya apakah sudah rela dicabut ini selangnya, ya akhirnya direlakan. Nah, berapapun biayanya ya nggak bisa nawar. Nah, teman-teman dari pengalaman ini mungkin teman-teman bisa belajar ya, kalau bisa memilih sakit apa. Kalau mama saya ditanya waktu itu, tapi mama saya nggak mau sakit kanker, bener nggak? Pasti mungkin sebenarnya mungkin panu atau kades gitu kan. Ya tapi masalahnya nggak bisa milih dan nggak tahu kapan datangnya. Nah, gitu juga dengan papa saya, nggak bisa milih. Waktu nggak siap, nggak ada yang siap. Ternyata papa saya sakit. Dan satu hal, waktu papa saya koma itu waktu saya mau panggil dokter Singapura, mama saya kan bilang, tenang Pak, ini kan Tony panggil dokter Singapura yang terbaik, pasti nanti bisa lebih baik. Loh, itu orang koma loh, bisa ngangkat tangannya kayak marah gitu. Di situ mama saya bilang, mungkin papamu tuh nggak mau dipanggilin dokter, mungkin merasa ini buang-buang uang. Jadi saya mengerti ya pikiran papa saya. Aset yang sedemikian tahun dari dia muda sampai dia umur 63 dikumpulkan hanya untuk membayar dia sakit, berpindah ke asetnya rumah sakit, dia pasti nggak rela. Terus pasti dia pikirannya lepaskan saya, relakan saya biar ini aset untuk anak-anak, karena anak-anaknya belum ada yang mapan. Kan begitu ya. Kita sekarang sebagai orang tua juga pasti merasakan seperti itu. Nah, teman-teman, dari situ saya menyadari, dan saya nggak mau mengulang hal yang sama ya. Jadi saya menyadari bahwa kita ini perlu sekali punya dana tunai yang sangat besar. Tapi itu kan bisa untuk sakit kritis saja. Perkembangan yang akhir-akhir ini, terutama saat ini, penyakit itu kan semakin bermacam-macam ya. Tiba-tiba ada corona. Nah, corona itu kan nggak termasuk sakit kritis. Ya oke, memang presisi A itu sangat-sangat butuh. Tapi apakah presisi A saja cukup? Tidak, teman-teman. Tetap kita butuh yang namanya asuransi kesehatan. Nah, contoh nih, ada teman ya masuk ICU, padahal cuma kena DP, tapi bisa sampai koma, bisa 360 juta. Nah, apalagi kena COVID, ya kan? Bukan termasuk sakit kritis, tapi biayanya habis-habisan. Ada yang tiap tahun itu kena MAS, ada kan? Ada yang kena tipes kambuhan. Nah, itu gimana kalau teman-teman nggak punya solusinya? Nah, solusinya apa? Nah, kita sangat bersyukur, saya sangat bersyukur sekali kita tuh punya HSCPE yang memberikan perlindungan dengan plafon yang besar tanpa inner limit dan perlindungannya sampai 99 tahun, karena kita nggak tahu kapan sakitnya kan, jadi harus cari yang maksimal perlindungannya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas kelebihan dari HSCPE ya. Kelebihannya itu apa saja sih? Nah, tapi ini mungkin tidak bisa sampai dalam sekali karena jika membahas produk ini sebenarnya butuh sampai dalam, tapi karena keterbatasan waktu saya akan sharing betul-betul besarnya aja ke teman-teman sebagai gambaran bahwa produk kita ini powerful banget. Untuk detailnya dan prakteknya di lapangan bagaimana, nah silakan teman-teman konsultasikan ke leader masing-masing ya. Nah, tapi yang saya sharingkan ini jangan dijadikan konsultasi di atas di atas Zoom ya, di atas online ya gitu ya. Nah, kembali lagi nanti konsultasinya ke leader masing-masing. Oke? Nah, teman-teman, plan kita ini kan kita tahu ya, HSCP dulu kan Indomalay. Nah, kelebihannya HSCPE ini, cakupan wilayahnya tuh lebih luas. Ada Asia, seluruh Asia, dan yang satunya kan Asianya kecuali Singapura, ngomong Jepang. Nah, saya mikir, wah ini cocok, kan masih bisa ke China tadi, bener ya? Masih bisa ke Filipina kalau mau, siapa tahu ya, ke Thailand juga bisa. Cakupannya lebih luas lagi. Nah, selain itu, cakupannya ini lebih luas, kalau kita bandingkan dengan yang lain, kita ini produknya lebih murah 30% daripada yang cakupannya tadi Indomalay. Nah, teman-teman, yang pertama saya akan bahas ICU. ICU-nya di Allianz HSCPE ini di cover 365 hari. Ini penting, teman-teman. Jangan sampai memilih yang di cover misal cuma 150 hari. Jangan, ya. Nah, ini di covernya termasuk ketika kita di ICU atau NICU atau ruang isolasi. Nah, ini cocok dengan kondisi sekarang ini. Ya, karena teman-teman tahu kan OGA? Nah, OGA itu waktu sakit
habisnya dia di ICU itu selama 9 bulan dan tiap hari itu biayanya 75 juta per hari uang ICU-nya. Nah, makanya jangan ngambil yang setengah-setengah, ambil yang full, di cover setahun, karena kita nggak pernah tahu sakitnya apa gitu kan. Nah, apalagi yang sekarang ini, nah covernya kita ini ICU-nya itu juga sesuai tagihan, jadi tidak dibatasi harga. Nah, jangan sampai memilih ICU yang dibatasi harga. Misal ICU-nya ditanggung hanya 2 kali harga kamar. Nah, itu kalau misalnya kena COVID gimana teman-teman? Karena rumah sakit mulai sekarang ini, karena COVID ini ya, itu mulai menaikkan harga. Kenapa? Pasiennya terlalu banyak, yang ditangani itu terlalu banyak. Jadi biaya dokter, biaya ICU, APD-nya, itu semua dinaikkan. Nah, kalau nggak punya asuransi gimana? Ada yang habis sampai 500 juta loh, hanya karena COVID, tergantung dari berapa lama perawatannya di ICU. Nah, perawatan COVID ini sendiri di ICU, itu kan macam-macam ya, ada yang dengan komplikasi, terus dengan ventilator, itu 15,5 juta, itu per hari, ya, per hari. Kalau tanpa ventilator, 12 juta per hari. Nah, kalau dengan komplikasi lebih mahal, dengan ventilator 16,5 juta, kalau tanpa ventilator 12,5 juta per hari. Nah, jadi benar-benar perhatikan ICU-nya ini, di covernya sesuai tagihan atau dibatasi per hari, atau ada batasannya, gitu ya. Ini sangat penting. Nah, kita tahu teman-teman kemarin beredar video yang viral ya, Tungdesem itu ya. Tungdesem Waringin itu habisnya sekitar 125 juta ya. Bukannya ditanggung pemerintah ya, gitu. Nah, kalau ditanggung pemerintah kan nggak bisa di rumah sakit swasta ya, pasti ada rumah sakit rujukan. Namanya rumah sakit rujukan ya teman-teman ya. Kita bisa bayangin kan berapa orang yang dirawat di sana yang kena corona yang positif itu berapa orang. Nah, sedangkan kita misal nih kena nih PDP. PDP itu kan orang yang sudah bergejala dan masuk rumah sakit. Nah, berarti pasien rawat inap ini tadi belum tentu kan positif corona, baru ada gejala aja. Gejala misalnya batuk-batuk, sesek-sesek, itu kan tapi belum tentu positif. Nah, tapi masuk rumah sakit, diisolasi jadi PDP. Terus tempatnya isolasi itu penuh dengan orang yang kalau Anda masih negatif, terus ketemu yang positif, corona, nah gimana? Apa nggak rest in peace gitu ya? Langsung berangkat teman-teman. Nah, itu kenapa sangat butuh asuransi yang swasta seperti ini. Namanya paketan pemerintah ya teman-teman ya. Obatnya itu ya disesuaikan kan, pasti ya disesuaikan dengan paketannya itu. Nah, kalau yang sesuai saya dengar dari infonya Pak Tung kemarin, itu ada satu obat yang namanya Actemra ya. Itu seperti antibiotik gitu ya. Itu sekali diinfuskan 12 juta sekali pakai. Ya. Nah, itu kan nggak mungkin di cover teman-teman, kan udah paketannya, udah ada paketannya. Ya. Nah, berarti kalau nggak diganti nggak bisa yang itu, berarti kan digantinya yang standar, yang generic gitu kan. Nah, kita tahu sendiri perawatan corona itu kayak orang DB ya, jadi cuma diinfus, dikasih vitamin, kalau misalnya sesek ya dikasih oksigen, kalau ada lendirnya ya lendirnya itu dikeluarkan kan gitu. Jadi memang belum ada obatnya. Jadi intinya tubuhnya ini dikondisikan supaya enak ya, supaya sehat, nutrisinya dicukupin sehingga bisa melawan virus itu sendiri. Nah, itulah perlunya berobat di rumah sakit swasta yang aman dan fasilitasnya bagus. Karena yang dikhawatirkan dari corona ini adalah infeksi sekundernya. Jadi misalnya daya tahan tubuh kita ini kan lagi perang nih sama virus. Nah, karena lagi sibuk perang, daya tahan tubuhnya bakterinya jadi masuk. Jadi infeksi kedua dari bakteri lain. Manfaatin kesempatan nyerang ketika lengah. Nah, ketika bakteri jahat ini masuk, antibodinya sibuk lawan virus, kan harus masuk antibiotik tuh, anti peradangan. Nah, itu kan mahal-mahal tuh antibiotik, anti peradangan kayak gitu. Nah, kalau di cover sama pemerintah gimana? Kayak misalnya Actemra yang mahal tadi, itu kan nggak jadi, nggak bisa, pakainya yang murah. Makanya banyak yang nggak survive, nggak bisa bertahan, banyak yang meninggal. Nah, masalahnya orang minum antibiotik itu bisa sembuh itu kan bukan cuma antibiotiknya yang membunuh bakteri, benar nggak? Daya tahan tubuhnya itu juga berpengaruh. Nah,
daya tahan tubuh inilah yang kalau lagi melawan virus corona, berarti obat antibiotiknya kan harus bagus. Nah, gimana caranya? Dia harus punya asuransi yang swasta, maka dia bisa mendapatkan obat itu yang terbaik, bisa sembuh. Nah, terus kalau di cover pemerintah, rawat jalannya gimana? Kan masih simpang siur kan? Nah, kalau di kita, kan bisa tuh. Misalnya masih ada lendir yang masih tersisa, kan bisa. Ya, dipakai rawat jalannya. Nah, artinya tidak bisa diremehkan teman-teman. Jadi sangat butuh asuransi yang bisa mencukupi. Ya, HSCPE pun teman-teman harus mencermati plan apa nih yang bisa. Karena yang di basic dan basic E kan obatnya ada batasan ya. Ada batasan di 5 juta, 9 juta, nah paling nggak harus ambil klasik, nah syukur-syukur ambil esensial gitu kan. Nah, yang kedua, teman-teman harus memilih biaya implan itu yang sesuai tagihan ya, on bill, dibayar sesuai tagihan. Nah, karena apa? Karena saat kita tuh harus menghadapi ini, biaya ring jantung, pacu jantung, gitu, itu nggak murah loh teman-teman, ratusan juta. Nah, ditemukan inovasi baru, ada yang namanya ginjal bionik, jadi pengganti cuci darah. Nah, ini kalau tidak di cover, nah teman-teman jadi asuransi buat diri sendiri lagi. Nah, terus bantalan tulang belakang itu juga tidak murah ya teman-teman ya. Nah, terus juga harus kita cek ya, ini on bill-nya itu bisa dipakai mulai tahun pertama atau tidak. Karena beberapa di asuransi yang lain itu on bill-nya bisa dipakai di tahun ke-8. Jadi nggak bisa cashless 7 tahun pertama. Jadi harus reimburse. Akibatnya apa? Reimburse kan berarti kita bayar sendiri dong. Ya, kita bayar dulu sendiri. Nah, terus nanti baru dibayar balik. Nah, karena reimburse, asuransi punya kesempatan untuk investigasi. Dan itu lama sehingga uang kita itu pengembaliannya ya, rekor itu pengalaman teman saya bisa 8 bulan untuk dibayar kembali karena ada investigasi. Nah, itu penting sekali diperhatikan. Kemudian yang ketiga, biaya transplantasi organ. Odil. Ini sebelumnya nggak ada ya, jadi asuransi yang model baru ini aja yang inflasi ini aja yang diganti. Nah, dulu nggak diganti, jadi ranahnya masuk ke fleksi CI. Nah, di Allianz itu yang diganti itu semuanya ya. Kalau di kita itu biayanya yang mendonor itu operasi sama biaya pemulihan ICU-nya diganti. Kemudian yang menerima donor biaya operasinya dan pemulihannya juga diganti. Beberapa di asuransi lain itu yang diganti hanya pendonornya. Waktu dipasang ke kita organnya itu bayar sendiri, nah, itu perlu dicermati ya. Terus organnya ditanggung enggak organnya nggak ada asuransi yang menanggung pembelian organ yang dipasang tadi. Terus pakai apa dong? CCI jawabannya ya, jadi harus punya dua-duanya. Kemudian yang keempat, rawat jalan 60 hari sebelum dan 90 hari sudah rawat inap. Nah, ini beberapa ada yang lebih pendek ya, 30 hari, dan 30 hari 60 hari. Nah, pilih dong yang paling maksimal, karena kita nggak pernah tahu waktu butuh gitu. Nah, kemudian perawatan kanker. Nah, ini penting teman-teman. Coba dicek, perawatan kanker yang ditanggung ini, kankernya jenis apa? Karena beberapa itu nggak ditanggung semua. Nah, di tempat kita ini semuanya ditanggung. Kanker jenis apapun ditanggung. Terus pemeriksaannya, diagnosisnya, pengobatannya, segala macam itu ditanggung sesuai tagihan. Jadi misalnya nih, saya tadi cerita mama saya di Guangzhou, itu nggak cuma kemo sama radioterapi, ada beberapa itu yang pakai 3D particle gitu ya. Jadi pasien-pasien kanker paru itu pengobatannya itu di radioterapi tapi langsung di kankernya, jadi pakai jarum gitu mirip akupuntur ya, langsung dimasukin gitu, langsung ditaruh di tempat yang terdekat dengan kankernya, sehingga tidak seluruh tubuhnya yang terkena radioaktif. Dan itu kan bantu banget ya daripada karena kemoterapi itu sel-sel baiknya itu mati semua. Jadi di Guangzhou tuh terobosannya keren-keren sekali ya. Yang berikutnya itu ada zero cryosurgery. Jadi zero surgery ini dengan permainan suhu. Jadi kankernya itu didinginkan dengan pakai gas nitrogen, suhunya itu sampai minus 160 derajat ya. Jadi dibekukan dingin sekali sehingga membuat sel kanker ini beku dan akhirnya mati tanpa operasi. Itu jauh lebih aman. Nah, yang ketiga ini imunoterapi. Nah, ini terapi biologis ya teman-teman ya. Jadi disuntik sel imunasi tumor ke dalam tubuh pasien. Ini membunuh tumor secara langsung
Kemudian juga ada efeknya itu reaksinya ke kekebalan tubuh untuk melawan kankernya itu ada. Nah, jadi mencegah kanker itu bisa tumbuh kembali. Jadi banyak ya teman-teman yang ada yang model intervensi gitu. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah, kalau sampai yang ditanggung itu cuma kemoterapi dan radioterapi itu sayang sekali teman-teman, karena resikonya itu untuk pulih kembali itu rendah gitu ya. Jadi banyak yang baru. Ini harus dicermati. Nah, kemudian saya juga menemukan satu rumah sakit di USA ya, dari pengalaman nasabah saya yang kena kanker lever 3 ya, kanker lever stadium 3, dia ke Singapura, dioperasi habis 300 juta, kemudian disuruh minum obat, ternyata obatnya itu alergi sama dia ya, dan obat ini harus diminum seumur hidup. Nah, di Amerika itu nggak pakai operasi lagi, yang misalnya Pak kursi roda, monggo milih yang 50 juta boleh. Kemudian anggota tubuh artifisial ya, misalnya cap gitu ya, ketenagaan atau apa, ini bisa diganti. Dikasih 500 juta. Ini hanya di kita yang ada. Tapi mau saya karena untuk meningkatkan meningkatkan kondisi hidupnya itu karena muta apa dan sebagainya, supaya itu hidupnya tetap enak sampai akhir hajatnya, maka perlu pengobatan paliatif. Yang berikutnya 12 perawatan HIV. Nah, ini kita yang ada ya. 13 expert medical opinion, juga alien yang hanya di alien yang ada. Kemudian ada medical assistant. Yang berikutnya ada rawat inap karena darurat kecelakaan di luar wilayah pertanggungan. Ini penting loh teman-teman. Karena misalnya nih, kalau cuma dibatasi ya, ini kan di kita on bill, di luar sana ada yang dibatasi, misalnya dibatasi 50 juta. Nah, terus kalau ada kejadian darurat, misalnya apa sih darurat itu? Nah, darurat itu artinya kan harus segera ditangani. Kalau enggak, berarti akan menyebabkan kematian. Contohnya apa? Jantung, stroke. Kan ada tuh. Kalau nasabah saya jalan-jalan tuh, mau ke USA, terus transit Taiwan, atau transit ke Singapura, terus jatuh, terus stroke, masuk ICU sampai sekarang. Terus gimana? Di Singapura kan 75 juta per hari. Kurang dong, terus minta siapa? Nah, jadi penting, ini pilih yang sesuai tagihan. Kemudian rawat jalan karena darurat kecelakaan, termasuk perawatan gigi dan macam-macam. Kalau kecelakaan di luar negeri, di luar wilayah yang kita pilih, misalnya pilih Indonesia, kecelakaannya di Singapura, terus harus jahit, itu ditanggung ya. Pilih yang sesuai tagihan. Kemudian rawat jalan darurat karena kecelakaan. Dari rekan saya ya, ini kena COVID, diklaim pakai asuransinya Allianz. Nah, coba dilihat nih teman-teman ya, habisnya berapa tuh? 106 juta. Ya, 105 yang di cover hanya 1 juta aja yang bayar sendiri. Ini bisa jadi biaya biaya admin dan sebagainya ya, kadang memang ada. Nah, ini plafonnya ini ya, teman-teman coba dilihat tuh, plafonnya 9999 karena memang sesuai tagihan on bill. Nah, penting ya teman-teman ya untuk memilih asuransi yang cukup dan mengcover. Jadi punya plafon besar, kalau dikasih limit lagi di dalamnya tidak bisa dipakai maksimal. Nah, oke. Nah, teman-teman, saya biasa sharing ya kalau ke nasabah itu seperti ini, ataupun kalau ada yang ditanya nasabah saya bilang begini, ada nggak sih ini asuransinya yang lebih baik dari Allianz itu? Nah, saya jawab begini, ya namanya asuransi ya, itu selalu syarat dengan mengupdate produk. Setiap tahun perusahaan bersaing untuk mengeluarkan produk yang lebih baik lagi, karena harus menyesuaikan perkembangan zaman. Apalagi kita sekarang ini kan harus punya produk yang anti inflasi seperti SCPI. Nah, pertanyaannya, kalau ada yang ngeluarin lebih baru lagi dari Allianz, terus gimana kan gitu? Ya pasti ada lah yang ngeluarin lebih baik. Nah, kira-kira Allianz itu akan diam saja atau ngeluarin yang baru lagi? Nah, ini kan sudah ada buktinya ya. Kemarin kita tuh kan punya HSCP, bener ya? Kemudian kompetitor ngeluarin tuh update produk yang lebih bagus dari HSCP, kalah kan? Tapi nggak lama setelah itu kan Allianz langsung ya merespon dengan mengeluarkan HSCPX. Nah, itu waktunya dalam waktu dekat lagi. Jadi Allianz ini sangat tanggap dengan kondisi yang terjadi. Jadi polis lama kita yang sudah punya SCP bisa upgrade ke SCPX ini. Nah, jadi kalau ada yang baru dari asuransi lain, nah bilang ke nasabah Anda, tunggu aja, nanti pasti Allianz update yang lebih baik lagi. Nanti saya pasti update kabar-kabar yang terbaru. Nah, ini ya teman-teman ya, Allianz ini tanpa masa tunggu, langsung bisa mengcover kalau sampai terkena COVID. Nah, kemudian saya ngomong gini ke nasabah saya, nah kamu nih bayar premi kayak gini terus seumur hidup gak pusing tak gitu, mau nggak happy bayarnya? Udah bayarnya happy, proteksi bisa tambah besar terus bayarnya free.
Ya mau lah, gimana caranya? Ya join lah di bisnis ini. Nah, kamu bisa ngikuti bisnis talk online yang terdekat di hari Sabtu, arahkan ke bisnis talk. Ya, itu yang sering saya sampaikan ke partner saya, sehingga beberapa nasabah saya juga menjadi partner bisnis saya. Nah, saya harap sharing saya malam ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.